Kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai bermakna secara statistik atau klinis. Yuk kita lihat slide berikut ini. Di sini ada suatu artikel mengenai penelitian systematic review dan meta-analisis berjudul Evidence Favoring the Efficacy of Convalescent Plasma for COVID-19 Therapy. Nah, dalam artikel ini menyebutkan bahwa pemberian terapi konvalesen plasma menunjukkan penurunan sekitar 57% pada angka kematian dengan P kurang daripada 0,001. Jadi bermakna. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana suatu kondisi di mana terjadi keadaan tidak bermakna secara statistik tetapi bermakna secara klinis. Ini adalah tulisan saya. Biasanya kan terkenalnya tulisan dokter itu agak-agak unik sehingga membutuhkan kerja keras untuk membacanya. Semoga tulisan saya dapat dibaca dengan jelas. Di sini saya bagi di sebelah kanan saya ini adalah statistik dan di sebelah kiri saya adalah klinis. Mungkin kalau misalnya yang nonton itu terbalik letaknya. Nah, misalnya ada suatu penelitian yang menyebutkan bahwa suatu terapi, saya sebutkan terapi X, menyebabkan penurunan angka kematian sebesar 15% pada kelompok yang diberi terapi X tersebut. Tetapi pada kelompok yang tidak diberikan terapi X tersebut, angka kematiannya penurunannya hanya 10%. Nah, setelah diutak-utik pakai statistik, keluar hasilnya jreng, tidak bermakna secara statistik. Ributlah semua orang. Wah, terapi X ini ternyata tidak bermakna secara statistik, jadi tidak bisa dilakukan, bla bla bla. Coba kita lihat hasilnya kalau kita terapkan secara klinis. Di sini misalnya kita lihat 15% penurunan angka kematian misalnya. Kita ambil aja gampangnya ya. Jadi jangan ruwet-ruwet. Kalau misalnya bisa itu segala sesuatu yang sulit dibuat mudah. Segala sesuatu yang mudah dibuatlah lebih mudah. Jadi supaya lebih mudah dimengerti, saya mengambil 3 contoh, 100, 1000 dan 10.000. Ya kan? Misalnya dari 100 orang, ya kan? Penurunan angka kematiannya 15% pada kelompok yang diberikan terapi X. Ya kita ambil gampangnya aja, 15% kali 100, 15 orang. 10% kali 100, 10 orang. Ya kan? Misalnya pada kelompok yang diberi terapi X terjadi penurunan 15%, 15 orang. Kalau yang tidak diberi terapi X penurunan 10%, 10 orang. Perbedaannya adalah apa? 5 orang. Apakah bermakna secara klinis? Bagi saya iya. Karena bagi saya ada 1 orang yang selamat. Itu merupakan suatu keadaan yang luar biasa. Apalagi kalau 5 orang selamat. Yang kedua kita ambil aja kalau jumlahnya sudah 1000 orang. 15% 150. Ya kan? Kalau misalnya 10% 100. Perbedaannya adalah 50 orang. Apakah sangat berarti? Bagi saya jelas iya. Kita ambil contoh yang ketiga. 10.000 orang, 15%-nya 1.500. 10% dari 10.000 orang yaitu 1.000. Perbedaannya 500 orang. Oke, secara statistik tidak bermakna disebutkan perbedaannya. Tetapi secara klinis, apakah 500 orang itu tidak bermakna? Nah, jadi pesan saya kepada sesama tenaga medis, kita ini klinisi. Kita mengobati pasien sesuai dengan kondisi klinis pasien. Kita mengobati pasien bukan mengobati monitor pasien. Kita mengobati pasien bukan mengobati angka-angka yang dihasilkan dari pemeriksaan penunjang. Hal itu merupakan pendukung untuk tindakan kita. Bagi saya, 1 nyawa berharga.
apalagi lebih daripada 1. Mari kita nikmati espressonya.